Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Raudo, NPM 1857051001 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi recurrence. Nah, di sini ada metode substitusi, metode pohon rekursi, dan metode master. Penemu fungsi rekursif yaitu Rosa Peter lahir di Hungaria pada 17 Februari 1905 dan meninggal di Hungaria pada 16 Februari 1977. Ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Dalam kasus ini, mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek menggunakan dirinya sendiri. Itu dinamakan sebagai proses rekursif. Kita dapat mendefinisikan barisan, himpunan, atau fungsi secara rekursif. Langkah-langkah mendefinisikan barisan secara rekursif. Yang pertama, langkah basis, yaitu spesifikasi anggota awal. Lalu, langkah rekursif, berikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Ini contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif. Berikan definisi rekursif dari A, N sama dengan R pangkat N, dengan R anggota N, R tidak sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif. Nah, ini solusinya. Definisikan A 0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1, dan A N plus 1 sama dengan R kali A N untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan sekian. Langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif. Yang pertama, langkah basis, spesifikasi koleksi awal dari anggota. Lalu yang kedua, langkah rekursif, yaitu mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Misalkan, S didefinisikan secara rekursif oleh 3 anggota S. Lalu X plus Y anggota S jika X anggota S dan Y anggota S. Maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Nah, ini bagian pertama. Ini akan dibuktikan bahwa A adalah himpunan bagian dari S dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S menggunakan induksi matematika. Ini misalkan PN itu proposisi 3N anggota S. Langkah pertama, langkah basis, P1 benar karena 3 anggota S. Langkah induktif, asumsikan P dalam kurung K itu benar, yaitu 3K anggota S akan ditunjukkan P K plus 1 juga benar, yaitu 3K plus 1 anggota S. Karena 3K anggota S dan 3 anggota S berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K plus 3 sama dengan 3 dalam kurung K plus 1 juga ada di S. Konklusi, jadi setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Kesimpulan dari bagian 1 adalah A merupakan himpunan bagian dari S. Bagian kedua, akan ditunjukkan S himpunan bagian A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Langkah basis, akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A. Karena 3 habis dibagi 3, maka 3 anggota A. Lalu, langkah rekursif, akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu X plus Y anggota A jika X, Y anggota S yang diasumsikan anggota A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3 X dan 3 Y akibatnya 3 X plus Y. Kesimpulan dari bagian 2 adalah S merupakan himpunan bagian A. Jadi secara keseluruhan berlaku A sama dengan S.
Langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Yang pertama, langkah basis. Tentukan nilai fungsi pada saat 0. Yang kedua, langkah rekursif. Berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Nah, definisi seperti itu disebut rekursif atau definisi induktif. Contoh fungsi yang didefinisikan secara rekursif. F0 sama dengan 3, Fn plus 1 sama dengan 2F n plus 3. Maka jika F0 sama dengan 3, di sini F1 sama dengan 2F0 plus 3. Tadi kan F0 3, jadi langsung aja 2 kali 3 plus 3 sama dengan 9. Lalu selanjutnya di sini F2, 2F1 tambah 3. F1-nya adalah 9, sehingga 2 kali 9 plus 3 sama dengan 21. Sampai dengan F4, bilangan Fibonacci. F0 sama dengan 0,9, F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, Fn sama dengan Fn-1 tambah Fn-2. Lalu N, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. F2 sama dengan F1 tambah F0. F1-nya adalah 1 dan F0-nya 0, sehingga hasilnya 1. Lalu F3, F2 plus F1. F2-nya adalah 1 dan F1 1, sehingga 2. Lakukan sampai di sini ada F6. Nah, di sini ada contoh pertumbuhan populasi kelinci. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Tentukan relasi recurrence dari jumlah pasangan setelah N bulan bila tidak ada kelinci yang mati. Populasi kelinci, bulan ke-0 1 pasang, bulan pertama 1 pasang, bulan kedua 1 plus 1 pasang, bulan ketiga 2 plus 1 pasang, bulan keempat 3 plus 2 pasang, dan bulan ke-N, bulan N-1 plus bulan N-2 pasang. Ini solusinya dengan ini. Ini disebut dengan golden ratio. Ini adalah komputasi rekursifnya. Dan yang ini komputasi iteratif. Relasi rekursif atau recurrence. Relasi recurrence untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1, dan seterusnya AN-1 untuk semua N dengan N lebih besar sama dengan N0, di mana N0 bilangan bulat non-negatif. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi recurrence ini bila AN memenuhi relasi recurrence. Penyelesaian relasi rekursif. Ada metode substitusi dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya, kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Lalu yang kedua ada metode pohon rekursif. Dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan, kemudian diselesaikan. Lalu yang terakhir ada metode master. Digunakan untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan A, T, dalam kurung N per B plus Fn. Nah, ini adalah contoh dari metode substitusi. Diketahui T1-nya sama dengan 1, Tn sama dengan Tn per 2 plus akar N. Buktikan bahwa Tn sama dengan 0 dalam kurung akar N. Seperti ini. Nah, ini buktikan dengan induksi matematika. Basis induksi N sama dengan 1, C sama dengan 4. T1 sama dengan 1 kurang dari sama dengan C akar 1, C lebih besar dari 0. Ini adalah langkah induksinya. Ada
contoh juga Tn sama dengan 2T dalam kurung N per 2 plus N. Metode iterasi atau rekursif. Metode iterasi tidak memerlukan tebakan solusinya, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif dari metode substitusi. Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta merepresentasikannya dalam bentuk jumlah. Teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Contohnya, tentukan Tn bila T1 sama dengan 1, Tn sama dengan Tn-1 tambah 1/n. Bila bentuk rekursif diuraikan, seperti ini. Ini ada contoh Tn sama dengan 3T N per 4 plus N. Bila bentuk rekursif diuraikan, maka akan seperti ini. Misalkan Hn, banyaknya langkah yang diperlukan untuk memindahkan N disk dalam masalah menara Hanoi. Kita mulai dengan N disk pada tiang 1. Kita dapat memindahkan N-1 disk paling atas dengan mengikuti aturan ke tiang 3 dalam Hn-1 langkah. Kemudian, dengan menggunakan satu langkah, kita bisa memindahkan disk terbesar ke tiang 2. Selanjutnya, pindahkan N-1 disk dari tiang 3 ke tiang 2 dengan mengikuti aturan dalam Hn-1 langkah. Dengan demikian, kita telah memecahkan puzzle dengan banyak langkah. Hn sama dengan 2, Hn-1 tambah 1, dan H1 sama dengan 1. Untuk mencari solusinya, dilakukan proses iteratif, seperti ini. Hn 2, Hn-1 plus 1. Nah, di sini jadi untuk memindahkan 64 disk diperlukan langkah sebanyak 2 pangkat 64 min 1. Contoh Tn sama dengan A Tn per 4 plus N. A sama dengan 3, A sama dengan 4, dan A sama dengan 5. Di sini A sama dengan 3. Ini yang pertama, level yang paling pertama. Lalu turun ke bawah. Di sini A3, lalu ke bawah lagi 3, 3. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu di sini 3 pangkat 1 sama dengan 3. Dan di sini 3 pangkat 3, 9. Lalu yang di sini A sama dengan 4. 4 pangkat 0 sama dengan 1 di sini. Lalu di sini ada 4 di sini. Lalu di sini A sama dengan 5, dan ini level yang paling atas, yaitu 5 pangkat 0 sama dengan 1, dan 5 pangkat 1 sama dengan 5. Lalu 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Metode master. Metode master menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan A, T, N per B, tambah Fn. Dengan A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar dari 1 adalah konstanta, dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Dalam metode master, perlu diingat 3 kasus, namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Ini adalah contohnya. Tn A sama dengan AT N per B plus Fn. A lebih besar dari sama dengan 1 dan B lebih besar dari 1. Gunakan metode master untuk menentukan ini. Dan ini adalah solusinya. Metode master. Ini juga ada solusi untuk menggunakan metode master. Ini ada contoh soal dari recurrence. Di sini misalkan F didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Fn 3, N sama dengan 0. Itu basisnya. Lalu 2F, N-1 plus 4, N lebih besar dari 0, itu recurrence.
Nah, di sini kita disuruh tentukan nilai F4 dari fungsi tersebut. Ini adalah cara penyelesaiannya. F4 sama dengan 2F3 plus 4. Lalu kita jabarkan hingga mendapatkan hasil 108. Lalu ada cara lain menghitungnya. F0 sama dengan 3, F1 sama dengan 2F0 plus 4. F0 nya kan 3, jadi 2 kali 3 plus 4 sama dengan 10. Lalu F2 sama dengan 2F1 plus 4. F1 sama dengan 10, jadi 2 kali 10 plus 4 sama dengan 24. Lalu F3, 2F2 plus 4. Nah, F2 di sini hasilnya 24, jadi 2 kali 24 plus 4 sama dengan 52. Lalu yang terakhir itu F4 sama dengan 2F3 plus 4. Nah, F3-nya adalah 52, jadi 2 kali 52 plus 4 sama dengan 108. Jadi, hasil dari tentukan nilai F4 dari fungsi tersebut itu adalah 108. Nah, di sini juga ada contoh lagi. Nah, ini ada contoh menyelesaikan solusi relasi recurrence yang didapat dari nomor 4, Tn. Nih. Nah, ini untuk mengetahui kelas efisiensi waktunya, kita harus menemukan persamaan langsung atau non-rekursif dari Tn. Nah, di sini menggunakan metode backward substitution. Nah, Tn sama dengan Tn-1 plus 1, Tn, Tn-2 plus 1 dalam tutup kurung plus 1 sama dengan Tn sama dengan Tn-2 plus 2 dan seterusnya. Lalu pola atau bentuk umum yang didapat adalah Tn sama dengan Tn-i plus i. Nilai kondisi awal T0 disubstitusikan ke Tn-i pada bentuk umum Tn. Jadi Tn sama dengan i. Substitusi tersebut mensyaratkan Tn-i sama dengan T0, i sama dengan n. Nilai i sama dengan n disubstitusikan ke bentuk umum, yaitu Tn sama dengan i. Sehingga Tn sama dengan i, Tn sama dengan n. Jadi Tn merupakan anggota kelas n. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.